Mengapa Umay Shahab memilih bermitra dengan Prilly Latuconsina di proyek terbarunya? Umay Shahab akan kembali memegang posisi sutradara dalam proyek terbarunya, yang berjudul Ido and Adorehim, yang direncanakan akan ditayangkan di VIU pada bulan Oktober mendatang. Dalam produksi ini, Umay Shahab juga akan berkolaborasi kembali dengan Prilly Latuconsina sebagai pemeran utama. Sebelumnya, Prilly telah memainkan peran utama dalam 2 film arahan Umay, yaitu Kukira Kau Rumah dan Saat Sampai di Sini. Ketika ditanya mengenai penunjukan Prilly sebagai pemeran utama, Umay mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan permintaan dari beberapa pihak produksi. Walaupun keputusan itu didasarkan pada permintaan lain, Umay yakin bahwa Prilly memiliki kemampuan akting yang luar biasa dan pantas memerankan karakter dalam series ini. Sebenarnya, permintaan itu datang dari Prilly sendiri, kata Umay sambil tersenyum saat ditemui di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Kamis 14/9. Menurut saya, Prilly adalah salah satu aktor yang memiliki kemampuan akting yang sangat bagus saat ini, tambahnya. Kembali berkolaborasi dengan Prilly, Umay mengungkapkan bahwa dia tidak merasa lelah atau bosan. Sebagai seorang sutradara yang pernah memulai karir sebagai aktor cilik, dia justru merasa senang karena proses syuting terasa seperti berkumpul di lingkungan yang nyaman. Kami tidak ingin membuat ini terasa seperti lingkungan kerja, tetapi lebih seperti suasana bermain. Karena kami selalu berusaha menjadikan lingkungan kerja ini menyenangkan, seperti keluarga, seperti saat berkumpul, kami hanya ingin semua orang bahagia, ungkapnya. Untuk menghindari kejenuhan di antara penonton, Umay berkomitmen untuk tidak lagi menempatkan Prilly sebagai pemeran utama di proyek terbarunya yang akan datang. Mungkin di proyek film berikutnya, itu akan menjadi kali pertama bagi saya yang tidak memiliki Prilly sebagai pemeran. Saat ini, karena masih terkait dengan citra Umay dan Prilly, ucapnya. Serial Ido and Love Him mengisahkan tentang Kaina Prilly Latuconsina, seorang penulis terkenal yang sedang mengalami masa ketidakmampuan menulis. Selain itu, ia juga sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan romantisnya. Di tengah kesulitannya, Kaina menemukan cara pintas dengan mengadopsi cerita dari luar negeri. Karya tersebut mendapatkan pujian hingga suatu hari ia kedapatan oleh para penggemar karena melakukan plagiarisme. Karir Kaina hancur dalam sekejap. Ia terpaksa mengubah arah dan bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan penerbitan. Yang mengejutkan, Kaina terlibat dalam sebuah cerita cinta dengan atasan barunya di kantor. Tidak hanya tentang urusan percintaan, melalui proyek terbaru ini, Umay juga ingin mengangkat isu cyberbullying yang semakin merajalela belakangan ini. Seorang wanita yang berusaha mengatasi pengalaman cyberbullying akibat fitnah. Namun, lebih fokus pada bagaimana pengaruh media sosial dapat memengaruhi kehidupan seseorang, seperti keluarga dan pekerjaannya, daripada kesehatan mentalnya, tutur Umay Shahab. Cinta Laura masih mempertahankan sikap rendah hatinya meskipun telah menjadi yang pertama dalam meraih penghargaan inspirator generasi muda di Nawacita Award 2023. Cinta Laura saat ini menjadi salah satu idola di kalangan generasi muda karena prestasinya dan keterlibatannya dalam berbagai isu, termasuk isu lingkungan. Kelihatannya, penggemar Cinta Laura membuat pilihan yang tepat dengan mengidolakannya. Baru-baru ini, Cinta Laura mengungkapkan kabar gembira melalui posting di akun media sosialnya. Seorang artis yang berkarir di dunia tarik suara dan film tersebut berhasil meraih penghargaan Nawacita 2023. Yang menarik, Cinta Laura memenangkan kategori yang baru pertama kali diberikan. Cinta Laura diakui sebagai sosok yang memberikan inspirasi bagi generasi muda saat ini. Karena itulah, ia diberikan penghargaan dalam kategori inspirator generasi muda. Dalam pengumuman tersebut, Cinta Laura merujuknya sebagai momen yang bersejarah. Saya mengalami sebuah momen bersejarah pada hari Jumat lalu, ketika saya bersama dengan tokoh-tokoh nasional yang luar biasa, menerima penghargaan sebagai inspirator generasi muda. Ini adalah kategori yang pertama kali diadakan sejak Nawacita Award dimulai,
kata Cinta Laura dalam keterangannya yang diumumkan pada Rabu tanggal 13 September tahun 2023. Selanjutnya, Cinta Laura juga berbagi perasaannya tentang menjadi yang pertama menerima penghargaan ini. Bintang film, Deneen Passenger, itu berkomitmen untuk tetap bersikap rendah hati. Benar-benar sebuah kehormatan bisa menjadi penerima pertama di Indonesia untuk penghargaan ini dan berbagi momen dengan tokoh-tokoh nasional yang saya sadari memiliki pengalaman dan prestasi yang jauh melampaui pencapaian saya, ungkap Cinta Laura. Cinta Laura kemudian mengungkapkan rasa syukurnya kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly, serta kepada semua individu yang telah berperan dalam penghargaan ini. Cinta Laura mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yasona H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga kepada para anggota Dewan Juri yang saya sangat hormati atas kepercayaannya. Saya berharap, bersama dengan generasi muda Indonesia, kami dapat mewujudkan nawacita, 9 harapan yang diinginkan oleh Bung Karno dalam pembangunan Indonesia, tulisnya. Nawacita Award 2023 mencakup 9 kategori yang meliputi pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penguatan keragaman budaya Indonesia, pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan, dukungan terhadap demokrasi, penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi nasional, pengembangan infrastruktur industri dan transportasi, kesejahteraan rakyat, serta kemajuan pembangunan daerah. Namun, yang membedakannya adalah hadirnya satu kategori istimewa dalam Nawacita Award 2023, yaitu Inspirator Milenial yang diberikan kepada aktris dan penyanyi Cinta Laura.